Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam rekan-rekan dan dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilman Hasol dengan NIM 2401001. Kali ini saya akan mempresentasikan topik penting, yaitu aktuator pneumatik sebagai kontrol elemen. Sebelum saya memulai presentasi ini, kita samakan dulu untuk pandangan dan pendapat kita tentang aktuator pneumatik sebagai final control elemen. Intinya, sistem ini bertugas memastikan output mesin di pabrik selalu sesuai target atau set point. Kenapa ini kritis? Karena industri mengalir dan mengejar stabilitas, kualitas produk yang seragam, efisiensi waktu, dan tentu saja memaksimalkan faktor human error. Meminimalkan faktor human error. Contoh nyata yang sering kita lihat di sekitar kita adalah sistem pengisian botol minuman otomatis atau lengan robot pengemasan barang di pabrik. Sistem kendali industri dan pengertian dasarnya sistem terotomisasi yang mengatur proses industri agar parameter fisik keluar tetap berada pada target nilai yang ditentukan atau set point. Dan di sini ada yang pertama ada sensor mendeteksi status real proses industri secara real time. Yang kedua ada controller memproses data input lalu merumuskan aksi kendali. Yang ketiga ada aktuator atau XCE, yaitu mengubah sinyal kontrol menjadi gaya fisik terukur. Keempat, proses aplikasi nyata seperti robot, perakit, dan tujuan utama implementasi adalah menjaga kestabilan proses operasional, meningkatkan kualitas dan konsistensi produk. Yang ketiga, mengoptimalisasi efisiensi daya dan waktu kerja. Yang keempat, meminimalisir risiko kesalahan dari manusia. Pertama ada controller variable atau CV. Variabel utama yang dikontrol secara ketat agar tetap stabil. Target utama yaitu suhu, tekanan, level, dan kecepatan. Yang kedua ada manipulate variable atau MV. Variabel bantu yang diubah untuk menyesuaikan CV. Target aksi untuk bukaan katup, tekanan udara, dan sebelah samping ada ilustrasinya. Dan apa status studi kasus sistem level tangki air memahami bagaimana kendali pneumatik menyeimbangkan sistem secara fisik. Yang pertama, control variable atau CV, level air dalam tangki atau level air dalam tangki MV atau manipulate variable bukaan katup masuk oleh silinder pneumatik. Jika level air turun, controller mendeteksi defisit dan membuka katup lebih besar. Jika level air naik, controller mengurangi tekanan udara. Di sini ada final control element atau XCE. Definisi adalah elemen terminal dalam loop sistem kendali yang secara langsung memodifikasi laju aliran energi atau material pada proses fisik. Fungsi utamanya yaitu mengeksekusi sinyal perintah elektronik dari controller, mengubah nilai fisik, manipulate variable atau tekanan atau laju aliran, langsung mengintervensi dinamika proses mekanis. Di sini ada gambar aktuator untuk konversi energi udara, perangkat mekanik yang mengubah energi potensial udara bertekanan menjadi gerakan kinetik mekanis. Karakteristik utamanya yaitu gerak lurus atau linear diperoleh dari silinder piston, dan gerak putar atau rotari diperoleh dari rotary aktuator atau motor udara. Prinsip kerja pneumatik tahapan transmisi daya, urutan proses pemanfaatan tekanan udara dari hulu ke hilir. Kompresor menyerap dan menghasilkan udara bertekanan tinggi. Udara difilter dan ditampung dalam tangki penyimpanan stabil. Lalu controller atau PLC memberi sinyal elektrik menuju solenoid valve. Valve mengalirkan aliran udara ke sisi silinder. Tekanan udara mendorong piston maju untuk menggerakkan beban.
Jenis aktuator pneumatik ada 3. Yang pertama, single action cylinder. Udara hanya menekan satu sisi piston untuk satu gerak maju. Sisi balik dikendalikan oleh kekuatan pegas internal fisik. Yang kedua, double acting cylinder. Udara bertekanan di aliran bergantian kedua sisi piston untuk gerak maju mundur terkontrol secara penuh. Yang ketiga, rotary actuator atau fan mengubah gerakan translasi linear menjadi gerak rotasi bolak-balik untuk kontrol katup putar atau bal atau butterfly valve. Kelebihan dan kekurangan untuk pneumatik. Yang pertama, kelebihannya ada kecepatan akselerasi kerja sangat tinggi. Yang kedua, struktur mekanis sederhana dan andal. Ketiga, aman di area beresiko ledakan atau percikan api. Yang keempat, biaya perawatan terjangkau dan instalasi pun. Dengan kekurangan, yang pertama, gaya dorong maksimum lebih kecil dari hidraulik. Yang kedua, efisiensi energi rendah atau kompresi udara. Yang ketiga, rentan terjadi kebocoran udara. Yang keempat, memerlukan stasiun kompresor konstan. Dan MV, aksi fisik manipulasi variabel, bagaimana silinder mengubah sinyal udara untuk mengendalikan target output. Logika fisik kontrol mengatur tekanan input data udara. MV, mengubah laju dorongan mekanik piston, mengatur gerakan penutup mekanisme atau posisi katup CV. Kontrol presisi dicapai lewat transisi sinyal elektrik cepat. Katup solenoid merespon bukaan dalam hitungan milidetik. Pengisian botol otomatis, langkah berurutan, mekanisme pengisian botol massal industri. Yang pertama, deteksi. Sensor mendeteksi botol kosong tepat di bawah corong. Kedua, sinyal. PLC mengirim instruksi elektronik ke solenoid valve. Yang ketiga, aksi FCI, silinder pneumatik langsung mendorong mekanisme pengisian. Selesai, nozzle terangkat, botol bergerak ke tahap penutupan. Di sini ada loop kendali. Yang pertama ada set point, lalu ke controller atau PLC. Yang ketiga ada FCI pneumatik. Yang keempat proses industrinya, dan terakhir sensor atau umpan balik yang membuat jalur umpan balik atau feedback loop. Untuk kesimpulan utamanya adalah aktuator pneumatik adalah FCI yang vital untuk automasi industri berkecepatan tinggi, mengubah sinyal kontrol elektronik langsung menjadi gerak piston fisik secara dinamis, sangat unggul pada aplikasi manufakturingan, perakitan, dan pengemasan steril. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Bobby Valentino.